الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nanti pada hari kiamat banyak orang-orang yang merasa menyesal. Kenapa? Disebabkan karena salah memilih teman dekat, salah memilih sahabat. Maka ketika seseorang merasakan penyesalan nanti pada hari kiamat disebabkan karena salah memilih sahabat atau memilih teman dekat, maka ini merupakan contoh bahwa pertemanan itu sangat betul-betul menentukan, apakah menentukan dia nanti masuk surga, apa juga menentukan dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, bagi seorang mukmin yang cerdas, bagi orang mukmin yang senantiasa berpikir dengan akal sehatnya, maka tentunya ketika dia hidup di dunia ini, maka dia berusaha untuk mencari, memilih teman dekat, memilih sahabat yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, sahabat atau teman dekat yang bisa menghantarkan dia, menunjukkan dia jalan menuju surga. Maka itulah teman-teman yang nanti pada hari kiamat akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Hasan Al-Basri senantiasa mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita semuanya, seorang ulama besar tabi'in. Beliau menyatakan aksiru min asdiqail minal mu'minin. Hendaknya engkau memperbanyak teman-teman dekatmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Hendaknya engkau mencari teman dekat yang senantiasa memiliki kesolehan, memiliki keimanan, dan orangnya yang memang betul-betul dekat kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu yaumal qiyamah safa'ah, ya. Karena nanti pada hari kiamat mereka teman-teman yang kamu jadikan partner, yang kamu jadikan sahabat, teman curhat, teman duduk bersama, teman ngobrol, itu nanti akan bisa memberikan apa? Yaitu syafaat lahum, bagi mereka, bagi orang yang dijadikan teman. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya kita hidup di dunia ini jangan sampai kita asal memilih teman atau asal memilih sahabat. Kalau tidak, nanti sebaliknya, bukan mengajak kita, menghantarkan kita untuk menuju surga, bukan mengingatkan kita kepada Allah, mengajak kita untuk berbuat kebaikan, senantiasa taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya. Sebaliknya, teman yang semasa di dunia ini kita jadikan partner, jadi curhatan, jadi teman ngobrol, kemana-mana kita senantiasa ikut, ya, berbaur, dan dimanapun ternyata teman tersebut melalaikan kita untuk ibadah kepada Allah, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ibadah sholat, menjauhkan kita dari majelis ilmu, menjauhkan kita dari berbagai amal-amal kebajikan dan ketaatan. Maka teman ini yang akan menjadikan, yaitu bersama berkumpul nanti di neraka. Kenapa? Karena teman yang seperti ini adalah pengkhianat, kata Allah Subhanahu wa taala. Teman yang tidak bertanggung jawab atas ucapan, perbuatan atau perilakunya. Sehingga teman-teman yang seperti ini biasanya mereka tidak mau tahu. Nanti pada hari kiamat meskipun sama-sama menyesal, tapi teman-teman yang seperti ini mereka tidak mau menanggung dosa dari sahabat yang diajak untuk berbuat maksiat, diajak untuk berbuat dosa, melakukan kedurhakan kepada Allah, pelanggaran agama Allah. Teman yang seperti ini nanti berlepas tangan, dia cuci tangan, dia tidak mau bertanggung jawab atau menanggung dosanya. Wala taziratu wizra ukhra, bahwa orang lain tidak akan menanggung dosa orang lain, ya. Maka ini menunjukkan ketika seseorang ketika salah memilih teman, memilih sahabat, maka ini yang menjadikan penyesalan nanti pada hari kiamat. Dan ini
utarakan di dalam ayat Allah, sering kita sampaikan di dalam surat Al-Furqan ya, yang dimana Allah sampaikan ketika nanti pada hari kiamat banyak orang yang wa yamadz zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasili sabila. Ketika nanti orang-orang yang dolim itu menggigit jari jemarinya sebagai bentuk penyesalan, kemudian mereka mengatakan, celaka, alangkah celaka diriku seandainya dulu semasa hidup di dunia aku mengikuti petunjuk Allah, aku mengikuti petunjuk Rasul, aku mengikuti jalan yang benar. Kenapa? Ternyata orang yang seperti ini semasa hidupnya tidak mau mengikuti jalan yang benar, mengikuti hidayah, mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti orang-orang yang beriman, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, ketaatan. Nah, sebaliknya orang yang seperti ini mereka malah mengikuti teman-teman dekatnya, sahabat-sahabat dekatnya yang tidak baik, ahli maksiat, ahli dosa, suka meninggalkan ibadah, berpaling dari agama Allah, berpaling dari petunjuk Allah SWT. Ya wailata laitani lam attakhad fulanan khalila, sampai mengatakan alangkah celaka diriku, sambil mereka menyesal. Tapi nanti pada hari kiamat Bapak Ibu nggak ada menyesal di dunia, menyesalnya nanti di akhirat ketika mereka sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Alangkah celakanya diriku seandainya dulu aku tidak menjadikan temanku yang aku jadikan partner, yang selalu jadikan teman curhat, teman ngobrol, teman runtang-runtung ya, jalan-jalan kemanapun, main bersama, kemudian touring bersama, kumpul bersama, dan apapun setiap ada kegiatan-kegiatan aku selalu mengikutinya. Ternyata teman-teman dekatku itu dia tidak mau bertanggung jawab, dia lepas tangan, dia tidak mau mengingatkan aku semasa hidupnya untuk senantiasa ibadah kepada Allah, sehingga aku terlena, sehingga aku lalai, lupa, dan sehingga aku tidak mengenal Allah, tidak mau ibadah kepada Allah. Ini juga berkat dari pengaruh teman, sehingga yang dulunya aku rajin sholat jadi nggak sholat, yang dulunya rajin ke majelis ilmu, menuntut ilmu, belajar agama, ternyata gara-gara teman dekatku aku semakin futur, semakin aku lalai, semakin aku lemah semangat, lemah iman, sehingga tidak pernah datang ke majelis ilmu hanya gara-gara mengikuti kebiasaan teman-temanku yang tidak baik, yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa, meninggalkan perintah Allah, dilalaikan dengan kehidupan dunia. Nah, ini penyesalan Bapak Ibu yang diabadikan di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Maka ketika orang-orang yang ini mereka menyesal di hadapan Allah gara-gara mereka ini mengikuti teman dekatnya yang tidak bertanggung jawab, yang selalu membuat dirinya lalai, membuat dirinya jauh dari agama Allah, sehingga meninggalkan perintah-perintah Allah, maka teman dekatnya itu diungkapkan ternyata laqad adallani ani dzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh teman dekatku semasa hidupnya dia telah menyesatkan aku dari jalanmu ya Allah, melalaikan aku dari membaca Quran, melalaikan aku dari majelis-majelis ilmu, tidak pernah diingatkan untuk ke pengajian, belajar ilmu agama. Bahkan diajak ke tempat diskotik, tempat hiburan malam, dikenalkan dengan para bezina-bezina, minum khamr, mabuk-mabukan, sabung ayam, judi, judol, dan juga main perempuan. Maka yang terjadi apa? Aku terlibat dalam perbuatan maksiat, terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Maka yang seperti ini ya, kata Allah Ta'ala, orang-orang seperti ini akhirnya hanya menyesal. Sungguh setan itu ternyata menjadi pengkhianat bagi manusia. Artinya temanku ternyata wujudnya setan, perilakunya setan, sifatnya setan. Artinya setan ini adalah jauh dari Allah. Kata-kata setan Bapak Ibu nggih. Jadi siapapun dia, entah itu manusia ataupun jin, dari golongan manusia atau jin, kalau dia menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari perintah Allah, menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, ini para ulama
memberikan penjelasan bahwa itu adalah syaitan. Karena syaitan itu senantiasa apa? Was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, selalu menggoda, membisikkan hal-hal yang tidak baik, selalu mengajak kepada perkara-perkara yang melanggar agama Allah, menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Biasa kalau kumpul-kumpul pegang HP, ketika ketemu dengan teman-teman yang ahli maksiat, ahli dosa, yang ternyata yang dilihat di HP-nya apa? Ya, yang tidak benar Pak Bu. Yang dilihat HP-nya itu tontonan-tontonan video-video yang mengandung syahwat. Ya, di situ ada video-video yang memperlihatkan aurat-aurat para wanita dan yang lain, atau senang mendengarkan musik sehingga melalaikan untuk mendengarkan Al-Quran, lantunan ayat-ayat Allah, ya. Kemudian disibukkan dengan tontonan-tontonan yang itu hanya ketawa-ketiwi. Kalau kita lihat musimnya son horok dan yang lainnya, sehingga lupa untuk mendengarkan pengajian-pengajian ataupun murotal ataupun nasihat-nasihat di dalam HP tersebut. Ini ya gara-gara teman Bapak Ibu, gara-gara sahabat, betul. Banyak terjadi, bahkan saya dapatkan informasi dari jamaah, dia mengeluhkan bahwa dulu anaknya ini Masya Allah Pak Bu, rajin ibadah, rajin sholat berjamaah, rajin datang ke majelis ilmu, nurut kalau diperintah sama orang tuanya. Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Setelah bertemu dengan temannya, entah itu teman lamanya SMP atau SMA-nya, padahal dia sudah bekerja, yang terjadi apa Bapak Ibu? Berubah total sudah perilakunya. Ucapannya sudah nggak baik, perbuatannya nggak baik, akhlaknya nggak baik. Kadang-kadang kalau disuruh juga bentak-bentak, kadang-kadang juga brengkel, ya. Kadang-kadang juga dia membantah, dan masih banyak lagi. Berubah ini perilakunya Bapak Ibu, anak ini. Jadi dulunya jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat. Yang terjadi apa? Berubah 180 derajat, bahkan 360 derajat. Disebabkan karena apa? Pengaruh dari temannya. Ternyata teman dekatnya yang sering keluar malam, ya. Ini biasanya mengajak ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat yang nggak benar Bapak Ibu. Nah ini Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Jadi benar kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan 14 abad yang telah lalu, hati-hati kalau orang salah memilih teman, memilih sahabat, ya, ini bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, bisa melalaikan ibadah kepada Allah, ya. Semakin lama semakin futur, imannya semakin melemah, akhirnya nggak karu-karuan Mbak Bu, ya, ucapannya, perilakunya, akhlaknya, sudahlah. Kalau ibaratnya jadi anak yang bangkang, jadi anak yang durhaka, jadi anak yang nggak nurut. Luar biasa Bapak Ibu. Bahkan pernah saya dapat juga cerita dari seorang ustadz itu, bahwa dia pernah menyampaikan keluh kesahnya orang tua juga, ketika dia mati-matian berusaha untuk bagaimana mendidik, menafkahi, ngopeni anaknya, ya, ibaratnya nyekolah nih, mulai dari TK sampai, ya, SMA itu sekolah Islam terus Pak Bu, sekolahnya Islam, ya. Jadi nggak pernah sekolah yang negeri itu, Islam semuanya. TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya juga Islam. Ketika sudah lulus, yang terjadi apa? Sudah berapa tahun? Bahkan mungkin kalau sampai kuliah juga, sampai juga sekolah Islam, AIN kalau orang sekarang itu, ya, di perguruan tinggi Islam itu. Gara-gara ketemu temannya, cukup waktu 1 hari Pak Bu, bayangkan. Orang tua ini mendidik, membimbing, ngopeni anaknya, nyekolahne anaknya, ya. Ibaratnya mati-matian golek duit, nggak kurang-kurang sekolah itu golek sekolah yang apik, sekolah Islam, sekolah yang bagus. Nah ternyata setelah besar, sudah masuk kuliah, ketika bertemu dengan teman lamanya, cukup waktu 1 hari merubah total sifatnya Pak Bu. Akhlaknya berubah total 180 derajat. Yang dulunya jadi anak yang soleh, kelihatannya anak yang baik, nurut, taat, sergap ngaji, sergap sholat jamaah, berubah total. Jadi anak yang bangkang, jadi anak yang nggak nurut, kadang-kadang sering keluyuran malam, ya. Bahkan bisa jadi, ya, akhirnya suka minum atau suka mendem, suka pacaran dan yang lain. Wah rusak Pak. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW, almaru ala dini khalili falandur ahdu mayu khalil. Di dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan bahwa seseorang itu akan tergantung dengan teman dekatnya. Siapa yang jadikan teman dekat dia?
Maka pilihlah, selektiflah ketika mencari teman dekat. Hati-hati Pak Bu. Sekarang kita zaman ini zaman yang penuh dengan kerusakan. Kerusakan moral, kerusakan etika, kerusakan akhlak, kerusakan ibadah, kerusakan akidah, keyakinan, dan masih banyak lagi. Hari ini kita hidup di akhir zaman, luar biasa Pak. Selalu kalau kita buka di Facebook, di YouTube, ataupun di Instagram, ataupun dimanapun di media sosial, kita selalu ditontonkan dengan hal-hal yang tidak baik, terutama di TikTok atau ya YouTube Short dan yang lain. Tanyakan kepada anak-anak penjenengan, yang dilihat apa sehari-harinya coba? Antara positif dengan negatif, antara yang baik dengan yang buruk, banyak mana? Durasinya banyak mana? Kalkulasinya banyak mana coba? Ya. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ini luar biasa fitnahnya. Fitnahnya luar biasa. Ujian yang kita hadapi sebagai orang tua ini, kalau kita ini nggak waspada, hati-hati, sudah hancur sudah. Ya. Jadi memang hari ini kita yang ibaratnya kita ini punya anak ya, kalau kita tidak perhatian, maka yang terjadi ya sudah hancur sudah. Anak-anak kita ini akan dimangsa oleh orang-orang kafir ya di sana ya itu. Baik, ambilkan baterainya habis atau bagaimana? Taruh sini aja nggak apa-apa. Iya, jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pengaruh daripada teman. Makanya Allah Ta'ala turunkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, surat 43, Al-akhillau yawma idin ba'dum libadin aduun illa muttaqin. Nanti pada hari kiamat banyak orang-orang yang mereka menyesal, banyak mereka saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Jadi kondisi yang seperti ini ya, kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu, ini memang disebabkan karena memang pergaulan, salah bergaul ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 ya, baterainya habis. Nah, di situ kalau kita perhatikan, maka Allah katakan al-akhillau yauma idzin ba'dum li ba'din aduun illal muttaqin. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah Bapak Ibu yang dimulaikan oleh Allah SWT, kembali kepada surat Az-Zukhruf 67, nanti bisa dibuka. Nanti pada hari kiamat bahwa banyak orang-orang yang saling mereka berbantah-bantahan, bermusuhan, saling menyalahkan, saling menghujat antara satu dengan yang lain. Nah, ini membicarakan persoalan ketika orang bertemanan, orang memilih sahabat, ya ternyata sahabat teman tadi menjerumuskan kepada perbuatan dosa dan maksiat, melalaikan ibadah kepada Allah, menjauhkan dari petunjuk Allah, hidayah, tidak pernah mengingatkan untuk ibadah, tidak pernah mengajak sholat, mengajak ke majelis ilmu dan yang lainnya. Maka mereka akhirnya saling menyalahkan, jadi musuh, Pak. Ya, jadi aduun itu musuh. Nah, sehingga mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, saling menghujat. Nah, dari situlah terjadi pertengkaran di neraka. Tapi ya sudahlah, nasi menjadi bubur. Ya, ini merupakan apa manfaatnya? Gak ada manfaatnya sudah. Kalau sudah masuk sama-sama masuk neraka kan rugi kan. Kecuali mereka yang bertakwa, kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang senantiasa mengajak sahabat temannya itu kepada ketaatan, kepada ibadah kepada Allah, selalu mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, ibadah sholat, puasa, sedekah, mengaji, menuntut ilmu dan yang lainnya. Ini orang-orang yang bertakwa. Mereka akan gembira, mereka akan berkumpul kembali di dalam surga, dan itulah kegembiraan yang tiada tara karena mereka bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala, disebabkan semasa di dunia mereka berteman, bersahabat atas dasar iman takwa. Itu Bapak Ibu nggih. Semoga dari pelajaran ini kita bisa memetik hikmah bahwa hari ini pentingnya kita untuk senantiasa memperhatikan anak-anak kita,
ya dengan semaksimal mungkin lah siapa yang menjadi teman dekatnya. Yang penting kita sebagai orang tua senantiasa terus mengingatkan ya agar anak kita tidak menjadi anak yang lalai gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna